Al-musibah fid din a'dhamul masaib, bahwa musibah dalam agama adalah akbarul masaib, itu musibah yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli sidki wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, mari kita selalu meningkatkan syukur kepada Allah karena atas karunia dari Allah amal soleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah pula atas karunia dari Allah kita bisa istiqamah salat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan istiqamah hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita menyaksikan dan mendengar dari media sosial ataupun dari manapun banyak terjadi musibah, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Kita jadi teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina bil qadari. Kita wajib beriman kepada takdir. Tidak hanya mengimani saja, tapi harus menerima ketetapan dari Allah. Khairihi, baik keputusan Allah yang baik, wa syarrihi, ataupun keputusan Allah yang tidak baik. Takdir yang baik tentunya kita senang, seperti kita mendapatkan rezeki. Atau takdir yang tidak baik, misalnya kita atau saudara kita tertimpa musibah seperti banjir, rumahnya ada yang hancur, bahkan ada yang luka-luka berat, bahkan pula ada yang meninggal, ya. Ternyata yang tidak baik itu menurut kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, bisa jadi ada sesuatu yang tidak baik bagi kita, tetapi kata Allah, wa huwa khairul lakum, tapi itu justru
baik untuk kita, seperti misalnya musibah yang menimpa kita atau saudara-saudara kita, dan kita doakan mudah-mudahan kita dan saudara-saudara kita yang mendapat musibah diberi ketabahan atau bahkan penyakit yang menimpa saudara kita. Kalau tidak salah ada jamaah kita ya, Pak Hendri, jamaah masjid sini yang sakit stroke kalau tidak salah ya. Siapapun di antara saudara kita doakan tahurun insyaallah, la ba'sa, tahurun insyaallah, tidak mengapa, karena musibah atau penyakit membuat dosa-dosa kita diampuni Allah. Ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru sakoman. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan dari Allah, karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Adapun dokter, obat hanya wasilah. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita tidak ada yang suka dengan musibah. Namun Allah suatu saat akan memberikan kita musibah. Dan ternyata musibah yang menimpa kita atau saudara kita ternyata nilai positifnya menghapus dosa-dosa kita. Saya ulangi bahwa yang membuat dosa kita diampuni Allah tidak hanya amal soleh, tapi musibah juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Dari mana kita tahu? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih yang menjelaskan kepada kita musibah bisa menghapus dosa kita. Apakah kita punya dosa? Insya Allah banyak. Apakah kita meminta musibah? Tidak, tapi Allah sendiri yang memberikan kita musibah dan membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alangkah bahagianya kalau suatu saat kita meninggal dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, dan yang membuat dosa-dosa kita diampuni salah satunya namanya musibah. Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslim, apa saja musibah yang menimpa seorang muslim. Jadi kita enggak membahas kalau non muslim. Ini berlaku untuk manusia yang muslim, yang mukmin. Musibah apa saja? Min nasobin, bentuk musibah salah satunya adalah nasob. Nasob itu artinya kita hidup merasa letih dan capek, bekerja capek, memiliki usaha letih. Bagi orang beriman yang capek-capek, yang letih-letih, memeras keringat, membanting tulang, banyak ujian, atau wala wasobin, musibah yang menimpa kita namanya wasob. Wasob itu penyakit. Ada yang terkena stroke, itu musibah. Ada yang terkena hipertensi, ada yang kena penyakit jantungan, ada yang terkena penyakit gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ada yang suka panik,
suka stres. Kemarin saya ke rumah sakit melihat orang cuci darah. Saya nanya sudah berapa lama? Sudah 3 tahun cuci darah. Itu namanya penyakit jantung, penyakit apapun. Ada orang yang berjalan kesulitan karena lututnya terkena penyakit apa, wis apapun musibah berupa penyakit. Wala hammin, kadang kita khawatir kepada anak, khawatir kepada istri, khawatir keluarga, khawatir bisnis dan sebagainya. Wala hazanin, sedih, kan hidup kadang bahagia, kadang sedih, kadang tertawa, kadang bahagia, kadang menangis, sedih apapun. Wala adha, atau kita hidup mendapat gangguan. Ada jamaah masjid yang curhat ke saya, Ustadz, saya hidup ada gangguan. Dari siapa? Dari tetangga sebelahnya atau depannya atau belakangnya. Bisnis ada gangguan dari teman bisnis dan sebagainya. Hatta syaukah, sampai kita terkena duri, atau orang nyetrika terkena setrika, atau naik motor kena knalpot, atau goreng apa kena minyak. Yang kecil-kecil itu yushakuha, yang duri itu menimpa kita, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau kita sakit, ada musibah, pusing, letih, capek, khawatir, ada hal-hal yang tidak plong, punya keinginan apa belum terwujud, sampai apapun yang menimpa kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Jadi musibah yang menimpa saudara kita, ada banjir, ada rumah hancur, asal sabar. Memang sabar itu ya di mana-mana harus sabar. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ma yazalul bala'u bil mu'min au bil mu'minah, selama ada musibah atau musibah apapun yang menimpa seorang mukmin atau menimpa mukminah, fi nafsihi, terkadang musibah menimpa diri kita. Anaknya aman, istrinya aman, bisnisnya aman, pekerjaannya aman, kita sendiri yang terkena musibah. Bisa sakit, bisa kehilangan sesuatu dan sebagainya. Wa waladihi, kadang kita aman, tapi musibahnya menimpa anak, entah kecelakaan, entah penyakit. Jadi musibah itu bisa menimpa diri kita, bisa menimpa anak kita, wa malihi, bisa jadi musibah kita aman, istri aman, anak aman, tapi bisnisnya punya masalah, di tempat kerja punya masalah. Hatta yalqallaha, selama itu musibah menimpa kita, anak, istri, kerjaan, bisnis, sampai kita bertemu Allah, maksudnya sampai kita mati. Kan kita sebenarnya lagi antrian
antrian kapan kita meninggal. Tidak harus tua, tidak harus sakit. Dan orang yang disebut kayis, jenius, itu kata Nabi SAW, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Tes psikologi nilainya misalnya 125, kan itu jenius, atau 130. Tapi kata Nabi SAW, jenius yang paling jenius orang yang selalu ingat mati. Saya kalau mati persiapannya apa? Itu orang jenius. Ya tetap ingat dunia, ingat kerja, tapi selalu ingat mati. Saya sudah soleh belum? Saya sudah solihah belum? Kalau meninggal husnul khotimah apa tidak? Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, selama musibah, penyakit, ujian menimpa diri kita, istri, anak, bisnis kita, sampai bertemu Allah, wa ma alaihi min khati'atin. Khati'atin min khati'atin itu artinya satu kesalahan. Maksudnya apa? Bisa jadi orang sakit yang kata kita sengsara, memang sengsara menurut kita. Wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kita membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, tapi menurut Allah itu lebih baik buat Anda. Kayak tadi penyakit dan musibah, banjir, ada orang meninggal, ada orang luka, rumahnya hancur, itu ndak ada yang suka. Tapi wa ma alaihi min khati'atin, bisa jadi musibah-musibah tadi yang menimpa kita dan kita sabar, ketika meninggal wa ma alaihi min khati'atin, dia tidak memiliki satu dosa pun. Jadi ternyata bahwa musibah itu ada pelajaran, ada hikmah. Semua perbuatan Allah pasti baik asal menimpa orang beriman. Kalau menimpa manusia yang tidak beriman, ya enggak nambah pahala, enggak mengurangi dosa. Tapi bagi orang beriman, mendapat musibah yang kita enggak minta, dan insya Allah semua orang pasti mengalami ujian. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Jadi memang jangankan hidup anak SD saja ada ujian, SMP ada ujian, SMA ada ujian, kuliah ada ujian, lulus kuliah daftar kerja ada ujian. Jadi di mana-mana yang namanya musibah, ujian pasti di sekeliling kita, dan bagi orang beriman musibah menghapus dosa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia terkadang sadar kembali kepada Allah tidak pakai ucapan. Jadi dinasehati kadang manusia tidak nyambung, tapi dengan ada musibah jadi sadar. Ya meskipun ada orang dapat musibah, normalnya ya kembali kepada Allah. Tapi ada juga dapat musibah malah jauh dari Allah. Ada orang bisnis sepi, anggap saja itu musibah, harusnya kan ingat Allah, tapi realitanya dikasih musibah pun jauh dari Allah. Wah, ini bisnisnya sepi, kayaknya harus ke orang pintar, malah syirik. Harusnya taat kepada Allah, realitanya ada dinasehati tidak tembus, dikasih musibah enggak nyambung, ada. Tapi secara umum musibah itu yang harus kita pahami
dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibah, apa saja musibah. Wa ma asabakum, musibah apa saja, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, rumah kebakaran dan sebagainya, apapun musibahnya. Surat Asy-Syura ayat 30. Fabima kasabat aidikum, kita introspeksi, musibah apapun ternyata menurut Asy-Syura ayat 30 penyebabnya karena hasil ulah tangan kita. Misal banjir, coba lihat banjir, ternyata hutan-hutannya gundul. Siapa yang menebang pohon? Ya manusia. Tanah resapan yang bisa menampung air banyak, dibangun perumahan. Siapa yang melakukan? Kita sendiri. Lihat sungai-sungai, apakah ada sampah? Ada. Siapa penyebabnya? Kita sendiri. Asy-Syura ayat 30. Jadi sebenarnya kita sendiri yang mengundang musibah. Ustadz, bukannya saya tidak, tapi mereka. Nanti akan kita bahas, meskipun yang berbuat maksiat 1-2 orang, meskipun yang tidak mentaati Allah 1 dan 2, musibahnya berlaku untuk umum. Nanti akan saya bacakan dalil-dalilnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Asy-Syura ayat 30, ada kisah orang soleh bernama Imran ibnu Husain. Ini orang soleh, orang-orang generasi salaf. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau bahasa kita kiai lah, namanya Imran ibnu Husain. Mubtala bimaradin, ke ulama kiai, mubtala diuji oleh Allah bimaradin, sakit. Jadi orang soleh bisa sakit, jelas bisa sakit. Nabi saja sakit. Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun sakit. Jadi siapapun bisa sakit. Mubtala bimaradin. Kemudian murid-muridnya berkomentar, inna lanahzan lima nara ma asabak. Wahai guru, kita pada sedih semua. Nahzan lima nara ma asabak. Anda kelihatannya sakit, tertimpa musibah dari Allah berupa penyakit, kita pada sedih. Fakil, maka dikatakan, atau Imran ibnu Husain mengatakan, la tahzanu lima tarau nabi. Wahai murid-muridku, ndak usah sedih. Tahu ndak kenapa saya sakit? Fa innama huwa bidanbin. Ini saya sakit, fa innama huwa bidanbin. Danbin itu artinya satu kesalahan, satu dosa. Tahu ndak saya sakit karena saya berbuat satu kesalahan. Berarti Ibnu Katsir menjelaskan Asy-Syura ayat 30, bisa jadi memang musibah itu hadir, musibah itu datang karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi Al-Quran tidak mungkin salah. Kalau kita lihat banyak kemaksiatan, kalau kita lihat banyak orang berbuat kedoliman, wis sudah rumusnya. Makanya Allah berfirman,
ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adabikum, tidak mungkin, impossible, Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan adab selama umat ini bersyukur dan beriman. Kadang ya refleksi gitu ya, sampai hari ini jamaah masjid kalah banyak dengan jamaah pasar, jamaah swalayan. Padahal Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, agenda utama bangun masjid. Sekarang di mana-mana orang lebih suka ke pasar. Tidak salah, ke pasar itu tidak salah. Hanya Nabi mengingatkan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini sing paling dicintai Allah masajiduha, masjid. Pingin selamat 5 waktu ke masjid, pingin selamat. Al masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al masjidu baitu. Masjid memang rumah Allah, juga masjid baitu kulli taqiyyin, masjid juga rumah orang yang bertakwa. Jadi kalau melihat, yuk kita cari orang-orang bertakwa, gampang. Siapapun yang 5 waktunya di masjid, itu orang-orang bertakwa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya sampaikan, yang bermaksiat kan mereka, yang berbuat kesalahan mereka. Kita orang-orang baik kok ketimpa musibah. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu, takutlah kalian. Kita disuruh takut sama Allah. Takut apa? Fitnatan. Ibnu Katsir menafsiri fitnatan, salah satu maknanya adalah musibah atau bencana. Takutlah kepada Allah akan datangnya fitnah, musibah, bencana. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Musibah, bencana tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang dolim saja. Bahasanya seperti kisahnya kaum Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Aslinya dari Afrika, Habasyah, menuju ke Yaman. Di Yaman itu dulu ada dibuat gereja saingan karena ada Masjidil Haram, ya. Tapi tetap lebih ramai Ka'bahnya. Pasukan bergajah dari Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Yang kalau kita bisa memahami tafsir surat Al-Fil, pasukan bergajah saat itu pasukan terkuat, belum ada yang mengalahkan pasukan bergajah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Allah utus burung-burung membawa batu-batu dari api neraka. Sampai batu itu dilempar, kerikil-kerikil itu tembus kepada tubuh-tubuh gajah dan pasukan bergajah. Padahal sebelum mereka menyerang, berkumpul di sebuah tempat, kemudian menyerbu dan mendekati Ka'bah. Di sana banyak orang-orang yang baik ikut meninggal. Jadi ketika burung-burung melempar batu kerikil dari api neraka, nggak bisa milih, hanya gajah dan tentara yang mau menghancurkan Ka'bah. Orang baik pun terkena.
tetapi besok ketika dibangkitkan sesuai dengan niatnya dan amalnya. Maka di sana ada komunitas muslim, ahli ibadah, kok ikut banjir? Iya, menimpa semua, tapi besok Allah akan membangkitkan sesuai dengan niat dan amalnya. Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Anfal ayat 25. Sebuah hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharat al-ma'asi fi ummati." Kalau muncul banyak kemaksiatan yang menimpa umatku, ammahumullahu bi'adzabin, Allah akan ratakan tuh musibah. Yang namanya berzina banyak, yang namanya riba banyak, yang namanya kesyirikan masih ada, yang namanya memakan harta anak yatim masih ada, yang namanya mengambil hak orang lain, zalim dan sebagainya masih ada. Maka hati-hatilah sebagaimana Ummu Salamah membacakan hadis Nabi. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fihim unasun salihun." Wahai Nabi, apa iya Allah akan menyamaratakan musibah? Kan di sana banyak orang-orang soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, iya. Maka kita introspeksi, selama banyak hal-hal melanggar syariat Allah bisa mengundang musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih hikmahnya kok ada musibah? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang luar biasa. Apa maksudnya luar biasa? Ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah derajatnya tinggi di surga, tapi amalannya biasa. Jadi saya ulangi, Allah menakdirkan orang-orang surganya kelas tinggi, tapi amalannya biasa. Maksudnya amalannya enggak bisa membawa seseorang surga kelas tinggi, tapi dari hal yang lain. Saya bacakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatun, seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah surganya tinggi, lam yablugha bi amalihi, tapi sholatnya enggak bisa membawa dia surga kelas tinggi, baca Qur'annya enggak bisa, sedekahnya enggak bisa, jihadnya tidak, haji umrohnya tidak, amal solehnya enggak bisa. Apa yang Allah lakukan? Ibtalahullahu fi jasadih, Allah kasih ujian pada fisiknya. Maksudnya ada orang kok rajin sholat sakit, ya enggak apa-apa, karena sholatnya enggak bisa meningkatkan derajatnya yang tinggi, tapi penyakit yang dia derita bisa membuat dia derajatnya tinggi. Jadi ada Allah menakdirkan seseorang lahir punya penyakit, terkena asma, ya enggak apa-apa, bagi orang beriman enggak apa-apa. Bahkan ada orang lahir kemudian apa bahasanya, cacat apanya, ya enggak apa-apa, gimana lagi, uang kita milik Allah, kembali kepada Allah. Dengan begitu derajatnya tinggi dan sebagainya. Au fi malihi, atau ada ujian dalam hartanya, bisnis
Pertama lancar, kedua kirim uang barang datang, ketiga kirim uang barang datang, kelima kirim miliaran barangnya enggak datang. Itu contoh musibah dalam harta. Thumma sabbarahullah ala dhalik. Kemudian Allah memberikan dia sabar. Jadi kalau ibadahnya sederhana tapi dia diuji oleh Allah sabar, itu yang membuat dia surganya kelas tinggi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat orang-orang soleh sebelum kita, maka bisa diambil kesimpulan musibah-musibah dalam urusan dunia kecil. Menurut siapa? Menurut orang-orang soleh sebelum kita. Banjir bagi kita besar, bagi orang soleh biasa, kecil maksudnya. Uangnya hilang, bagi kita besar, bagi orang soleh itu kecil. Kebakaran, rumahnya hangus, bahkan orangnya meninggal, kata orang-orang soleh itu kecil. Tsunami kecil, gunung meletus kecil, gempa bumi kecil, menurut orang-orang soleh. Lah terus musibah yang besar apa? Al-musibah fiddin a'damul masaib, bahwa musibah dalam agama adalah akbarul masaib, itu musibah yang paling besar. Contoh, seseorang berbuat syirik, itu sudah musibah kelas kakap. Meskipun rumahnya mewah, meskipun mobilnya bagus, gajinya besar, tapi berbuat syirik, itu musibah yang paling besar, tidak ada obatnya. Atau mohon maaf, harusnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tapi malah berkreasi, berspekulasi, mengamalkan hal-hal yang Nabi enggak ngajarin, itu musibah paling besar. Ninggalin ibadah, Masya Allah jamaah, kita jadi orang terlalu husnudzon. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang ninggalin sholat isya gara-gara apa? Kerja. Ternyata ada saudara-saudara kita yang tidak sholat subuh gara-gara lembur, tidur kemalaman, bangun siang. Ternyata bahkan ada saudara-saudara kita yang tidak sholat duhur karena sibuk bekerja. Itu musibah paling gede. Ramadan siang hari bapak-bapak ke warung, itu musibah paling besar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang soleh dulu mengatakan berbuat maksiat itu musibah mengalahkan segalanya. Muda-mudi pacaran itu lebih parah daripada tsunami. Laki perempuan berzina, selingkuh, itu lebih parah dari musibah apapun. Jadi kalau kita melihat keluar gitu ya, ada orang nggak pakai kerudung, itu musibah paling besar. Ada orang-orang yang tidak mau ngaji, tidak mau ke masjid, itu musibah paling besar. Karena orang-orang soleh dulu memahami bahwa dengan tidak mentaati Allah dalam kemaksiatan, atau bahkan fi mawasimit ta'ah. Mawasimit ta'ah yang saya maksud adalah kayak Ramadan. Masya Allah ya, tidak Ramadan, ada orang tidak sholat, bisa jadi, lah ini Ramadan, nggak mau ke masjid, itu musibah paling parah, separah-parahnya orang
dalam musibah adalah saatnya Allah kasih kesempatan ibadah, tidak mau beribadah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya bahwa musibah itu penyebabnya adalah kita sendiri, dan ternyata musibah yang menimpa kita asal orang beriman itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak minta musibah, tapi kalau ada musibah tidak ada kata lain kecuali sabar. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, balik ke Allah lagi. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah saya tertimpa musibah banjir ini, ya Allah saya terima, tolong beri pahala. Wa akhlif li khairan minha, ya Allah saya terkena musibah kehilangan ini, ya Allah tidak apa-apa, tapi tolong ganti dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita hidayah sehingga mengisi sisa hidup kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.